Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 beranggotakan saya Andrian Maghribi dan kedua teman saya, yang pertama yaitu Astrida Bella Priandini, yang kedua yaitu Putri Rahmawati. Nah, di sini kami sebagai kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami, yaitu intensitas gelombang bunyi. Nah, tentunya kita pasti bertanya-tanya, apa sih intensitas gelombang bunyi itu? Intensitas bunyi adalah aliran energi yang dibawa gelombang udara dalam suatu daerah persatuan luas. Kemudian, di dalam intensitas gelombang bunyi sendiri, untuk tujuan praktis dalam pengendalian kebisingan lingkungan, tingkat tekanan bunyi sama dengan tingkat intensitas bunyi. Nah, intensitas bunyi pada tiap titik dan sumber dinyatakan dengan I sama dengan W per A, dengan keterangan I sama dengan intensitas bunyi, W sama dengan daya akustik, A sama dengan luas area. Kemudian gelombang bunyi sering kita bertanya-tanya, berapa ambang batas pendengaran manusia itu sendiri? Nah, ambang batas pendengaran manusia yaitu nilai minimum intensitas daya bunyi yang dapat didengar manusia adalah sebesar 10 pangkat min 6 W per cm kuadrat. Kemudian ada beberapa hal terkait skala intensitas kebisingan. Yang pertama yaitu menulikan dengan skala 100 sampai 130 desibel, yaitu contohkanlah jet tinggal landas, meriam, mesin uap, halilintar, dan bentrok. Kemudian ada tingkat sangat keras dengan skala intensitas 80 sampai 100 desibel. Contoh seperti bising lalu lintas, peluit polisi, dan knalpot truk. Kemudian ada skala keras dengan intensitas 60 sampai 80 desibel. Dengan contoh kantor yang bising, radio pada umumnya, dan perusahaan-perusahaan yang mengalami kebisingan. Kemudian ada pada skala sedang, yaitu 40 sampai 60 desibel. Contoh seperti percakapan pada umumnya, radio perlahan, dan rumah yang bising. Kemudian ada juga intensitas lemah, mulai dari 20 sampai 40 desibel. Contoh seperti kantor pribadi, ruang tenang, percakapan yang tenang. Kemudian yang paling rendah sendiri yaitu sangat lemah dengan skala 0 sampai 20 desibel. Contoh seperti gemerisik daun, bisikan, dan nafas manusia sendiri. Kemudian ada perubahan intensitas karena perubahan jarak. Hal ini dipengaruhi jika sebuah sumber bunyi dapat ditinjau dari sebuah titik, maka intensitas di satu jarak R dari sumber itu berbanding terbalik dengan R2. Ini secara langsung didapat dari kekekalan energi itu sendiri. Jika daya keluaran dari sumber itu adalah P, maka intensitas rata-rata I1 melalui sebuah bola dengan jari-jari R1 dan luas permukaan 4pi R1 adalah I sama dengan P per 4pi R kuadrat. Nah, kemudian jika intensitas rata-rata I1 melalui sebuah bola dengan jari-jari R2 yang berbeda diberikan dengan pernyataan yang serupa, jika ada energi yang diserap antara kedua bola itu, maka daya P haruslah untuk keduanya. Kemudian ada nilai matematisnya yaitu 4pi R1 kuadrat I1 sama dengan 4pi R2 kuadrat I2. I1 per I2 sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat. Nah, hubungan kuadrat terbalik ini juga berlaku untuk berbagai situasi aliran energi lainnya dengan sebuah sumber titik. Seperti cahaya yang dipancarkan oleh sumber titik itu sendiri, hubungan kuadrat terbalik antara intensitas bunyi dan jarak dari sumber tidak berlaku di ruangan antara intensitas bunyi dan jarak dalam rumah, karena
Energi bunyi dapat mencapai seseorang pendengar melalui refleksi dan dinding ataupun loteng itu sendiri. Nah, itu tadi beberapa pengertian terkait intensitas gelombang bunyi dan juga perubahan intensitas karena perubahan jarak. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari intensitas bunyi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkat intensitas bunyi dari berbagai sumber. Seperti yang kita ketahui bahwa tingkat intensitas bunyi atau TI itu dapat didefinisikan sebagai logaritma perbandingan antara intensitas bunyi dengan intensitas ambang. Untuk menyatakan satuan dari tingkat intensitas bunyi adalah bel atau desibel. Nah, untuk ukuran 1 bel sama dengan 10 desibel atau dB. Secara sistematis, tingkat intensitas bunyi dapat dirumuskan sebagai berikut. TI sama dengan log I per I0 itu dalam satuan bel, sedangkan dalam satuan desibel itu TI sama dengan 10 log I per I0. Untuk keterangannya, I adalah intensitas bunyi dengan satuan W per M kuadrat, dan I0 itu intensitas ambang dengan satuan 10 pangkat min 12 W per M kuadrat. Itu tadi merupakan pengertian dari tingkat intensitas bunyi. Nah, untuk selanjutnya yaitu tingkat intensitas bunyi dari berbagai sumber atau nilai perwakilan. Nah, yang pertama yaitu untuk sumber dari ambang rasa sakit itu tingkat intensitas bunyinya 120. Nah, untuk intensitasnya itu 1. Selanjutnya ada pengeling. Tingkat intensitas bunyinya 95 dan untuk intensitasnya 3,2 kali 10 pangkat min 3. Untuk sumber dari kereta api yang ditinggikan, tingkat intensitas bunyinya 90 dan untuk intensitas 10 pangkat min 3. Kemudian ada lalu lintas yang ramai, tingkat intensitas bunyinya 70, untuk intensitasnya 10 pangkat min 3. Selanjutnya pembicaraan biasa, itu tingkat intensitas bunyinya 65 dan untuk intensitasnya 3,2 kali 10 pangkat min 6. Untuk selanjutnya mobil yang bunyinya tidak berisik, itu tingkat intensitasnya 50 dan intensitasnya 10 pangkat min 7. Untuk radio rumah yang bunyinya tidak keras, itu tingkat intensitasnya 40 dan untuk intensitasnya 10 pangkat min 8. Kemudian pembisik rata-rata, tingkat intensitasnya 20 dan untuk intensitasnya 10 pangkat min 10. Desir dedaunan, tingkat intensitas bunyinya 10 dan untuk intensitasnya 10 pangkat min 11. Untuk yang terakhir yaitu ambang pendengaran pada 1000 Hz, itu tingkat intensitas bunyinya 0, untuk intensitasnya 10 pangkat min 12. Nah, jika diketahui I itu adalah intensitas bunyi dan I0 itu intensitas acuannya, maka yang kita ambil sebagai ambang pendengaran adalah I0 sama dengan 10 pangkat min 12 W per M kuadrat. Pada skala ambang pendengaran ini adalah tingkat intensitas bunyi sama dengan 10 log I0 per I0, itu sama dengan 0 dB, seperti itu. Nah, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa hubungan kuadrat terbalik antara intensitas bunyi dan jarak dari sumber itu tidak berlaku di dalam ruangan, karena energi bunyi mampu didengar oleh pendengar itu melalui refleksi dari sebuah dinding atau loteng. Misalnya, pekerjaan dari seorang arsitek dalam merancang sebuah aula sebenarnya untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini, sehingga intensitas itu hampir konstan di seluruh aula tersebut. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Putri Rahmawati.
Perkenalkan, nama saya Putri Rahmawati dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang skala desibel dan juga contoh soal dari intensitas gelombang bunyi. Nah, terlebih dahulu saya akan membahas mengenai apa itu skala desibel. Tekanan bunyi diukur dalam skala logaritmik yang disebut dengan skala desibel atau biasa disingkat dengan dB. Skala desibel hampir sesuai dengan tanggapan atau kesan manusia terhadap perubahan tekanan bunyi yang secara kasar sebanding dengan logaritma energi bunyi. Satuan skala desibel adalah perubahan terkecil dalam tekanan bunyi yang dapat dideteksi telinga pada umumnya. Perlu diingat bahwa dalam skala desibel, penambahan 3 desibel berarti penambahan intensitas 2 kali lipat. Kemudian materi yang selanjutnya. Telinga peka terhadap jangkauan intensitas yang begitu lebar, maka biasanya digunakan skala intensitas logaritmik. Tingkat intensitas bunyi atau sound intensity level sebuah gelombang bunyi didefinisikan oleh suatu persamaan 10 dB log I per I0, didefinisikan tingkat intensitas bunyi. Selanjutnya, dalam persamaan ini I0 adalah sebuah intensitas acuan yang dipilih sebesar 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat, mendekati ambang pendengaran manusia pada 1000 Hz. Ingat kembali bahwa log berarti logaritma untuk basis 10. Tingkat intensitas bunyi dinyatakan dalam desibel, yang disingkat dengan dB. Desibel adalah 1/10 Bell, sebuah satuan yang dibuat untuk menghormati Alexander Graham Bell, yaitu penemu telepon. Satuan Bell terlalu besar untuk digunakan dalam banyak keperluan, dan desibel adalah satuan tingkat intensitas bunyi yang biasa digunakan. Jika intensitas sebuah gelombang bunyi sama dengan I0 atau 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat, tingkat intensitas bunyinya adalah 0 desibel. Sebuah intensitas sebesar 1 watt per meter kuadrat bersesuaian dengan 120 desibel. Intensitas gelombang gempa di Yogyakarta yang berada 106 km dari sumber gempa adalah 8 kali 10 pangkat 6 watt per meter kuadrat. Hitung intensitas tersebut di Cilacap yang berada 212 km dari sumber gempa. Penjelasannya adalah diketahui Yogyakarta diibaratkan dengan keadaan 1 dan Cilacap dalam keadaan 2. Jadi dapat diketahui bahwa I2 per I1 sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat. Jadi I2 sama dengan R1 per R2 kuadrat kali I1, yaitu sama dengan 106 per 212 kuadrat dikali 8 kali 10 pangkat 6 watt per meter kuadrat. Jadi dapat diketahui hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat 6 watt per meter kuadrat. Jadi intensitas gelombang di Cilacap adalah 2 kali 10 pangkat 6 watt per meter kuadrat. Demikian adalah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.